Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Rizky Putri dari kelas 11 IPA dari SMA Negeri 2 Jorong. Saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 2, Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Bab 2. Perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Bagian A. Perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, Kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam perdagangan. Kemudian pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guise, dan pada tahun 1524 dipimpin de Souza. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka adalah untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, monopoli di Maluku terus dijalankan. Beban rakyat semakin berat. Pada tahun 1817, rakyat Maluku melakukan perlawanan yang dipimpin Thomas Matulesi atau yang sering disebut Patimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, perlawanan rakyat Maluku dikobarkan. Pada awalnya, pasukan Belanda dapat dihancurkan oleh para pejuang Maluku. Namun sayang, setelah Belanda mengirim bantuan lebih besar dengan disertai kapal-kapal sewaan dari Inggris dan persenjataan yang lengkap, perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan. Yang ketiga, Sultan Agung versus J.P. Koon. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koon terbagi menjadi dua penyerangan, yaitu penyerangan pertama terjadi pada tahun 1628. Penyerangan ini dilakukan karena Sultan Agung menyadari kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Penyerangan kedua terjadi pada tahun 1629. Pada masa penyerangan ini, VOC membakar gunung padi atau lumbung padi yang membuat pasukan Mataram kelaparan. 4. Perlawanan Banten. Banten memiliki posisi ruang yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai wilayah Banten. Akan tetapi, tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di wilayah Batavia. Pada tahun 1619, terjadi persaingan antara Banten dengan Batavia dalam memperebutkan posisi bandar perdagangan internasional. Kelima, perlawanan Goa. Pada tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Pada tanggal 18 November 1667, Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun perlawanan ini gagal. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya tersebut. Keenam, rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan Siak Sri Indrapura. Pertama dipimpin Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 sampai 1744. Merebutkan Johor, kemudian didirikan benteng pertahanan di Pulau Bintan. Yang kedua, dipimpin Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah
pada tahun 1746 sampai 1760. Ketujuh, orang Cina berontak. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi briefjes atau sering disebut dengan surat pas. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Alasan terjadinya perlawanan ini adalah penyerahan wilayah pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Mangkubumi bergabung dengan Raden Mas Said untuk melakukan pemberontakan. Pangeran Mangkubumi menyetujui perjanjian Giyanti oleh VOC, tetapi tidak lantas tunduk kepada VOC. Bagian B, Perang melawan penjajahan Belanda. 1. Perang Tandano. Perang Tandano terjadi sebanyak 2 kali. Perang Tandano I terjadi pada tahun 1808 yang dilatar belakangi karena monopoli perdagangan beras VOC. Perang Tandano II yaitu pada tahun 1809 yang dilatar belakangi karena adanya kebijakan Daendels yang ingin menambah tentara yang 3.000 menjadi 20.000. Kedua, Perang Patimura. Perang Patimura merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC. Perang Patimura terjadi pada tahun 1817. Yang ketiga, Perang Padri. Perang Padri terjadi sebanyak 3 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Keempat, Perang Diponegoro. Penyebab terjadi Perang Diponegoro adalah Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam para leluhur. Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 21 Juli 1825 dan berakhir pada tahun 1830. Kelima, perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali menyebabkan terjadinya perang. Perang ini terjadi sebanyak 2 kali. Perang Bali pertama terjadi pada tahun 1846. Perang Bali kedua atau disebut juga dengan Perang Puputan Jagaraga terjadi pada tahun 1848 sampai 1849, dilakukan oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng. Latar belakang perlawanan di Bali yaitu dipaksanya penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Keenam, Perang Banjar. Perang Banjar terjadi tahun 1859 sampai 1863. Latar belakang Perang Banjar yaitu rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Ketujuh, Perang Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1915. Latar belakang Perang Aceh yaitu keinginan Belanda untuk menguasai Aceh. Kedelapan, Perang Batak. Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pada tahun 1878 sampai 1907. Perang Batak dilatar belakangi oleh karena agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.